What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of terror, an act of anti-Semitism, an attack on the first day of Hanukkah, targeted at the Jewish community. A dark day in Australia's history on what should have been a day of light. Ini adalah suasana tempat kejadian perkara penembakan massal yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Tampak para pelayat terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para korban penembakan massal. Selasa 16 Desember 2025, rekaman udara memperlihatkan karangan bunga yang bertumpuk, lilin, serta kerumunan warga yang berkumpul dengan penuh duka. Beberapa meletakkan kartu ucapan di tepi rerumputan sebagai bentuk bela sungkawa. Warga dari berbagai latar belakang tampak berhenti sejenak, berdoa, dan mengenang para korban serangan yang mengguncang Australia tersebut. Penembakan massal di Pantai Bondi menjadi salah satu serangan paling mematikan di Australia dalam beberapa tahun terakhir. Menurut keterangan kepolisian New South Wales, acara Hanukkah di Bondi Beach dihadiri sekitar 1.000 orang. Suasana yang semula penuh sukacita berubah menjadi kepanikan ketika suara tembakan terdengar dari beberapa titik. Aparat keamanan segera menutup kawasan pantai dan melakukan evakuasi massal. Unit anti-teror dikerahkan untuk mengamankan lokasi, sementara helikopter medis terlihat hilir mudik membawa korban luka ke rumah sakit terdekat. Polisi New South Wales mengonfirmasi 15 orang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Selain korban tewas, 42 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk luka tembak dan cedera akibat terinjak saat kepanikan. 5 korban dilaporkan dalam kondisi kritis, di antaranya 2 anggota kepolisian yang terluka saat terjadi baku tembak dengan pelaku. Kepolisian mengungkapkan penembakan dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya. Kedua diidentifikasi sebagai Sajid Akram berusia 50 tahun dan Nafid Akram berusia 24 tahun. Sajid tewas di lokasi setelah terlibat baku tembak dengan aparat. Sementara Nafid mengalami luka kritis dan kini dirawat di rumah sakit di bawah penjagaan ketat. Sementara anaknya merupakan warga negara Australia yang lahir di negara tersebut. Polisi menyatakan kedua pelaku menggunakan senjata laras panjang. Pemerintah New South Wales secara resmi menetapkan insiden ini sebagai tindak teror pada pukul 21:36 waktu setempat. Penetapan tersebut membuka jalan bagi operasi gabungan kontra terorisme antara kepolisian negara bagian dan federal. Laporan media nasional menyebutkan bahwa kedua pelaku diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok ISIS. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa 16 Desember 2025 menyatakan serangan tersebut tampaknya didorong oleh ideologi ekstrim. What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of terror, an act of anti-Semitism, an attack on the first day of Hanukkah, targeted at the Jewish community. A dark day in Australia's history on what should have been a day of light. And visiting the scene there at Bondi this morning, it was a very physical reminder of the iconic status of Bondi Beach and the Bondi Pavilion. I opened that pavilion after the refurbishment just a couple of years ago. It is a historic place, and the fact that this was a venue for this act of evil that was clearly calculated by these perpetrators
is just an outrage and has shocked the community. One of the things that is coming through, though, is that the community want to be able to express their support and solidarity. And I would urge and join with others who have urged Australians across the country to light a candle, put it in their front window tonight at 6:47 p.m. to show that light will indeed defeat darkness, part of what Hanukkah celebrates, of course. We are stronger than the cowards who did this.